Salam rahayu, salam damai, salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Di dalam video kali ini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pandangan walaupun hanya sedikit. Nah, mungkin teman-teman atau saudara-saudariku kaget melihat apa yang ada di depan sini. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menangkal santet dan membuatnya seperti apa. Nah, ilmu hitam atau ilmu santet ini biasanya digunakan untuk mencelakakan seseorang yang dianggap pernah menyakiti dan pernah membuat usaha kita jadi bangkrut, ya. Mungkin dia bersaing tidak sehat, ya. Contohnya bagaimana caranya merebut pelanggan, bagaimana, ya kan? Tiba-tiba pelanggan kita kok kurang, yang tadinya banyak jadi kurang. Nah, timbullah rasa iri, timbullah rasa dengki. Nah, ujung-ujungnya lari ke ilmu santet tadi. Bisa saja dilakukan sendiri atau dilakukan melalui perantara yang disebut dengan julukannya paranormal atau dukun yang dipercayainya. Nah, saudara-saudariku, kita andai kata saja kita beriman kepada Allah, ya, dan menjalankan perintahnya, kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara hitam, mau itu putih, mau itu kuning yang datang ke kita, penyakit apapun, kalau sudah Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya segala sesuatu itu akan kita selalu terbentengi, ya. Nah, dalam hal ini saya ingin menerangkan bahwasanya apa-apa yang di hadapan saya ini adalah sebuah media, saudara-saudariku. Nah, perlu diketahui sekali lagi, dalam video ini saya bukan memberikan tutorial atau konsultasi tentang santet atau bagaimana cara menyantetnya. Di sini saya ingin berbagi bahan-bahan apa saja yang digunakan oleh dukun untuk menyantet seseorang yang dikehendaki, entah itu pelanggannya atau dukun itu sendiri, ya. Nah, jadi sekali lagi saya bukan memberikan tutorial cara melakukan kejahatan secara halus. Nah, ini merupakan budaya. Yang seperti ini merupakan budaya, ya. Nah, saya akan mengajarinya menjelaskan apa saja yang ada di sini. Nah, di sini saya mempunyai labu kering. Kemudian di sini juga ada minyak-minyakan, ya, di dalam sini. Kemudian ada benda pusaka. Nah, kalau sini saya mempunyai mandau, ya. Mandau ini dari turun temurun, ya, saudara-saudariku, ya. Nah, ini mandaunya yang untuk pengerasnya, bilang kami suku kami, ya, untuk pengerasnya supaya hal-hal yang kita keluarkan nanti tidak balik ke kita. Nah, lalu labu kering ini adalah simbol dari perut, ya, perut seseorang. Nah, ini adalah dada, bagian dada. Lalu kita kasih memang, seharusnya ada perapen di sini. Saya nggak mau menampilkan di sini, seharusnya ada perapen. Jadi kita sanjung-sanjung, kita memang itu adalah semacam mantra yang dinyanyi-nyanyikan sambil kita masuk sebelumnya itu di memang-memangi dulu, ya kan, dirabun kalau istilah kami itu. Nah, setelah itu foto dari orang itu kita masukkan di sini, dicampur dengan benda-benda misalnya besi, paku atau padi. Nah, setelah itu dinyanyikan memangnya, baru dikocok-kocok seperti ini. Nah, dikocok-kocok seperti ini sehingga seperti apa yang terjadi di dalam sini, seperti itu juga orang yang terkena santet itu. Betapa sakitnya dan kasihannya orang tersebut, saudara-saudariku, ya. Nah, biasanya pelaku santet akan memberikan tempo 3 hari, 7 hari, dan 17 hari. Nah, setelah 17 hari biasanya si korban akan langsung meninggal dunia. Nah, biasanya seperti itu.
Nah, lalu apakah dengan memang ini saja bisa berjalan? Tidak ya. Kita biasanya tukang santet itu akan meminta bantuan dari kodam yang atau jin yang penunggu kisahnya di dalam benda-benda pusaka. Entah itu mandau, keris atau apa ya. Jadi kodamnya itu yang bekerja dengan adanya minyak-minyakan, dupa ya. Semacam kemenyan putih, kemenyan macam-macam ya alat-alatnya itu. Nah, sehingga orang-orang saingannya itu atau korban tadi itu bisa meninggal dunia. Nah, saudara-saudariku, mungkin kita di dalam dunia ini ada baiknya kita selalu baik sama orang ya. Berprasangka baik sama orang atau tegur sapa, jangan menjelek-jelekkan di belakang orang sehingga orang itu merasa tersinggung dan bisa menyerang. Benar dia kalah secara kasar, tapi belum tentu dia kalah secara halus. Nah, ada baiknya untuk menghindari ini jangan sampai kita terkena santet ini dengan cara kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beribadah, sembahyang, kemudian puasa ya. Kita selalu tahajud malam minta perlindungan agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahat ya, yang ingin menjadikan kita korbannya. Nah, untuk penangkalnya menurut sumber yang saya sering ajak bicara ya, dari para leluhurnya itu menggunakan obatnya itu gampang, saudara-saudariku. Hanya 3 butir cabai. Mungkin kita tahu cabai seperti ini ya. Nah, seharusnya cabainya kecil. Tadi saya sempat cari tadi, nggak ada yang kecil. Cabai yang biasanya di dalam acar itu loh, saudara-saudara. Nah, itu. Lalu kemudian itu dimasukkan ke dalam pisang ya. Pisang kalau kami bilang pisang mahuli kan. Masukkan ke situ, baru dimakan. Habis itu setelah makan 3 kali seperti itu, insya Allah pasti akan rontok santet itu. Nah, hakikatnya cabai itu pedas. Ilmu apapun kalau sudah kena cabai pasti pedas dan luntur. Nah, itu hakikat orang-orang leluhur bahari yang sering digunakan mereka. Nah, yang saya tekankan lagi ya, ilmu hitam ini menurut saya ini ilmu hitam, artinya sudah melanggar norma-norma manusia tanpa terbukti secara hukumnya. Nah, jadi apa saja yang saya ketahui ini itu bersumber dari leluhur bahari ya, yang yang melakukan kegiatan santet ini. Nah, mungkin ada baiknya kita berperilaku sopan dengan orang ya. Sekali lagi saya tekankan, komunikasi dengan baik, bergaul yang sehat, jangan sampai ada terjadi tersinggung ya. Nah, kalau kita sedang bermasalah dengan Tuhan, bisa saja Tuhan itu Maha Pemaaf. Kita bisa minta ampun, bertobat. Tapi kalau sudah kita berhubungan dengan manusia betul dia memaafkan, tapi di sisi lain di belakang kita pasti ada dampaknya ke kita ya, teman-temannya. Jadi alangkah baiknya kita menghindari hal-hal demikian. Nah, jadi cabai ini 3 ya, yang kecil yang ada di acar biasanya kita buat. Nah, kita baca dulu bismillah, hanya dengan Allah juga yang kita hanya cuma berusaha, tapi Allah juga yang menentukan kesembuhan kita. Nah, setelah itu perbanyak salawat ya kan, perbanyak zikir la ilaha illallah, banyak itu saudara-saudariku supaya kita terhindar ya. Kita hanya bisa berikhtiar, Tuhan juga yang mengabulkan. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Insya Allah kedepannya kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Salam rahayu, salam damai selalu saudara-saudariku.